Tenggara Timur. Dan terkait dengan hal ini pendengar, seperti kita ketahui bahwa setelah sukses membangun 7 pariwisata estate pada tahun 2019-2020, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Sparekraf Nusa Tenggara Timur kembali membangun 7 pariwisata estate pada tahun 2022 ini. Dan untuk mengetahui lebih jelasnya, pendengar strategi ataupun upaya apa untuk bisa mengembangkan pariwisata estate ini ke depan ya, di ujung telepon kami sudah tersambung bersama Bapak Z. Sony Libing, Kadis Parekraf Nusa Tenggara Timur. Radio Republik Indonesia RRI Pro 1. Selamat pagi Pak Sony. Selamat pagi RRIND dan pendengar RRIND di mana saja berada. Oke, kabar baik ya Pak Sony, salam sehat untuk Anda. Ya, kabar puji Tuhan sehat dan salam sehat juga untuk kita semua. Baik Pak Sony, ini boleh dikatakan provisiat ya, 7 pariwisata estate kembali dibangun di Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya juga ada beberapa pariwisata estate yang sudah dibangun ya. Dan pendengar tentunya ingin tahu Pak Sony, ini target ya untuk kedepannya ini sebenarnya apa nih dengan adanya pariwisata estate yang dibangun di NTT nih Pak Sony? Iya, jadi begini, pemerintah berpendapat bahwa kita punya potensi alam yang luar biasa, budaya yang luar biasa, kita punya passion yang luar biasa, kuliner yang luar biasa. Tapi itu terletak di tempat-tempat terpencil, tempat-tempat yang jauh dari kota, bahkan sulit dijangkau. Nah, karena itu pemerintah berpendapat bahwa pemerintah harus mensponsori membuka tempat itu. Nah, maka salah satu pendekatan yang digunakan oleh Bapak Gubernur adalah dengan membangun pariwisata estate, sebuah kawasan pariwisata yang di dalamnya itu berbagai stakeholders terlibat di dalamnya. Tetapi sebelum menuju ke situ, pemerintah memulainya dengan membuka kawasan itu. Nah, tujuannya adalah agar semua sektor bisa masuk, masyarakat bisa menggunakan tempat itu untuk berjualan, untuk memamerkan segala keindahan, segala karya di tempat itu. Dan tentu saja menarik wisatawan untuk datang. Contoh paling praktis adalah Patung Nasi yang tahun 2020 kami bangun, 2019 kami bangun itu. Sekarang ini menjadi sebuah tempat yang ramai dikunjungi. Padahal dulunya sangat tertutup dan tidak bisa dijangkau. Nah, karena itu tahun ini kita rencana setelah 7 destinasi baru kita sudah bangun, dan tahun ini kita membangun lagi 7 destinasi baru di beberapa kabupaten kota di NTT, 7 kabupaten di NTT untuk kita bangun itu. Paling tidak membuka isolasi dan juga membuka destinasi wisata baru di tempat itu, baik alam maupun budaya. Ya, baik. Pak Sony, ini 7 kabupaten ini mana-mana saja nih yang ada di NTT? Ya, yang pertama adalah kita membangun pariwisata estate di Kabupaten Saburai Jua dengan keindahan alam Kelaba Maja. Grand Canyon in Indonesia, sebuah tempat yang luar biasa indahnya. Itu kita akan bangun tahun ini. Kedua, kita akan membangun pariwisata estate di Lelogama, sebuah tempat yang indah, gunung yang indah, dingin, padang belantara yang sangat terpesona. Kita bangun di situ. Ketiga, kita akan bangun di Gololoni, Manggarai Timur. Kemudian keempat, kita akan bangun di Uma Uta, Sikah. Dan kemudian kita akan membangun Anakoli di Nagakeo, serta kami juga akan membangun di TTU, letaknya di Tuamese. Tuamese sebuah pantai yang indah, pulau-pulau kecil. Menurut saya menamakan dengan Raja Ampatnya NTT itu. Jadi inilah 7 tempat dan yang terakhir adalah Waiwang di Sumba Barat. Nah, 7 tempat ini rencana tahun ini kami akan bangun. Kami akan membuka tempat itu, dan tempat itu sangat terisolir. Kami akan membukanya itu sehingga membuka jalan juga bagi kawan-kawan swasta untuk masuk,
membuka jalan juga bagi teman-teman stakeholders yang lain itu masuk, membuka jalan bagi masyarakat untuk dapat berjualan di tempat itu, dan wisatawan datang membeli, serta menambah pendapatan bagi rakyat kita di tempat-tempat itu. Oke, ini secara tidak langsung membantu ekonomi masyarakat di kabupaten-kabupaten yang akan dibangun pariwisata estate ya, seperti itu ya, dan juga memberdayakan seperti itu. Dan Pak Sony, dari sekian banyak ya pariwisata estate yang sudah dibangun sebelumnya, bagaimana perkembangan sejauh ini Anda melihatnya? Oh, jadi sangat positif. Contoh yang tadi saya katakan, Fatum Nasi, sangat positif. Sekarang dunia mengenal Fatum Nasi. Mulut Seribu di Rote juga sangat luar biasa. Tempat itu dulu sangat terpencil. Sekarang orang menikmati tempat itu luar biasa. Sebuah teluk yang sangat indah, lautnya tenang, dasar laut yang indah dan segala macam. Orang menikmati itu, berbondong-bondong ke sana dan menikmati. Demikian juga di Liman, Semau. Juga sekarang orang Kupang berbondong-bondong ke Semau untuk menikmati pantai dan laut yang indah di tempat itu. Dengan keindahan alam yang juga sangat luar biasa, pasir putih yang indah. Demikian juga tempat yang lain yang telah kami bangun, misalnya di Koanara, di Ende juga. Ya, secara gradual kita sedang membenahinya dan dia. Demikian juga di tempat yang ada di Kabupaten Kupang dan beberapa tempat lain yang kami bangun itu ternyata menarik bagi wisatawan itu datang. Salah satu contoh misalnya yang ada di Praimadita, Sumba Timur, sebuah pemandangan yang langsung mengarah kepada laut selatan di Laut Sawo itu, dan itu sangat luar biasa, dan kami membuka jalan ke sana, dan saat ini tempat itu dulunya terpencil, hari ini orang bisa menikmati itu dengan kendaraan yang dan jalan yang bagus. Baik, Pak Sony, tidak menutup kemungkinan dengan adanya pembangunan pariwisata estate ya dari beberapa kabupaten, ini tentunya ada hambatan ataupun kendala ya yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata. Dan Anda melihat pengembangan kendala yang apa nih yang menjadi prioritas ya, yang paling penting yang dihadapi pariwisata di NTT nih, Pak Sony? Begini. Kalau yang ada yang telah kami bangun kendalanya saya soal SDM ya. Jadi begini, kita ini lama tidak mengurus pariwisata. Saat ini kita mengurusnya dengan serius, membuat juga masyarakat di tempat itu kaget. Kok tiba-tiba orang berbondong-bondong datang dan di tempat kami gitu. Maka SDM kita harus siapkan bagaimana hospitality-nya. Tiba-tiba orang datang, kita harus membangun kultur awareness bagi masyarakat. Orang datang harus bersikap sopan, santun. Orang datang harus menikmati keamanan dan kenyamanan. Maka kita harus mendidik anak-anak kita supaya jangan mabuk-mabuk di tempat itu. Orang datang kan menikmati tenun, menikmati kuliner. Kita harus ajari masyarakat lagi gimana menjual tenun mereka, bagaimana membuat kuliner mereka, bagaimana membuat kuliner yang bagus. Jadi ini soal SDM, soal hospitality-nya yang perlu kita bangun, dan itu yang saat ini saya lagi bekerja keras bersama tim untuk, dan berbagai stakeholders, bank maupun NGO, perguruan tinggi, sekolah-sekolah, masyarakat, semua kita bekerja sama untuk membangun kualitas sumber daya manusia di tempat-tempat di mana pariwisata estate dibangun. Nah, kami lakukan itu secara paralel. Kita nggak bisa menunggu SDM jadi baru bangun itu, lama. Maka kita buat paralel, membangun pariwisata estate sekaligus membangun SDM-nya gitu. Walaupun itu saya dikritik habis-habisan soal itu, tapi menurut saya kita harus bergerak dengan cara itu. Tidak bisa menunggu satu selesai baru satu, nanti tidak selesai-selesai. Maka dua-duanya kita jalan. Yang penting adalah energi yang dibelanjakan memang cukup besar. Tapi itu konsekuensinya, maka kita harus lakukan itu. Ya, gitu. Baik. Selain SDM, tentunya pola pikir kita juga harus dirubah Pak Sony kultur ya. Kita, gitu. Ya, kultur kita juga harus dirubah dari kultur yang tidak pernah senyum, kita harus senyum, tegur sapa, kultur yang harus memiliki keterampilan yang kuat, menghasilkan produk-produk lokal yang berkualitas, membuat orang membelinya dan orang pergi dan datang lagi untuk mencari itu di situ.
Oke, jadi ini lebih mengedepankan peningkatan ekonomi masyarakat seperti itu ya, Iya. Pak Sony ya. Iya, Oke, iya, nah iya. sebagai salah satu gerbang pariwisata National Ring of Beauty ya di NTT, nah Iya. ini bagaimana cara kita untuk bisa menarik wisatawan supaya bisa berkunjung ke NTT nih, Pak Sony? Jadi begini, pertama, salah satu cara yang saat ini kami lakukan, membenahi destinasi wisata kita yang ada di seluruh NTT ini. Kita punya 1.305 destinasi wisata. Maka itu kita kelola secara baik, sehingga menarik bagi wisatawan datang. Kedua, kita akan melakukan promosi besar-besaran, baik keluar maupun di dalam. Dan salah satu cara yang kita lakukan adalah menyelenggarakan berbagai event di daerah-daerah itu. Dan tahun ini pemerintah pusat mendukung 5 event, pemerintah provinsi juga mendukung sekitar 5 event, dan juga mendukung seluruh event-event yang dilakukan oleh kabupaten kota. Dan itu sekitar 25 event yang akan diselenggarakan tahun ini. Tujuannya adalah menarik wisatawan datang, tapi juga membangkitkan ekonomi rakyat. Karena kalau event kita selenggarakan, maka orang akan berjualan, orang punya tenun, kuliner, hasil kerajinan, maka orang akan membelinya. Ekonomi rakyat bertumbuh. 1 Juni ini kita akan selenggarakan prosesi Adip Ende, salah satu tempat, dan itu kita akan buat besar-besaran. Seluruh Indonesia kita undang untuk datang menikmati itu, acara itu. Tentu saja sarung Ibu Christine akan laku terjual. Tentu saja ubi nobosi akan laku. Segala macam hal kerajinan yang ada di Ende, segala karya-karya, segala destinasi wisata yang ada di dinikmati oleh orang. Itulah cara kita bagaimana mendatangkan wisatawan, menyelenggarakan event. Oke, Gitu. baik. Tadi Anda sebutkan dalam kegiatan untuk menyongsong ya tanggal 1 Juni. Ya. Nah, program dari Pak Disparekraf sendiri untuk kegiatan tersebut ini apa nih Pak Sony? Oh iya, yang jelas bahwa ini kita kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten Ende, dan juga pemerintah provinsi. Tentu ada dukungan-dukungan yang telah kami siapkan, dan juga mulai saat ini kami melakukan promosi lewat media sosial, media massa, pokoknya segala channel kita pakai untuk mempromosikan itu, dan semakin banyak yang datang lebih bagus. Tetapi satu hal lagi, saya lagi berkoordinasi dengan Kadis Pariwisata Kabupaten Ende untuk mempersiapkan masyarakat, mempersiapkan UMKM, mempersiapkan hotel, mempersiapkan homestay, mempersiapkan segala karya-karya itu, dan mempersiapkan paket-paket wisata. Dia datang di Ende, jangan hanya tidur-tidur di Ende. Kita harus bawa dia ke Kelimoto, kita harus bawa dia ke mana. Jadi tempat-tempat yang dikunjungi itu tentu memberi dampak ekonomi bagi rakyat kita. Gitu. Demikian juga kita siapkan kota yang indah, kota yang nyaman, itu sehingga orang datang menikmati Ende itu, ya tidak saja dia menghayal puluhan tahun yang lalu tempat di mana Bung Karno kita dibuang di situ, tapi juga dia menikmati kemajuan-kemajuan yang telah kita capai sampai dengan hari ini. Oke, Pak Sony, kota yang indah, kota yang nyaman, dan juga pariwisata yang wonderful ya, boleh dikatakan demikian ya. Benar, Nah, benar, bagaimana benar. jika tidak diimbangi dengan sarana prasarana? Bagaimana kolaborasi dari pemerintah provinsi untuk di beberapa kabupaten yang dibangun pariwisata estate ini, Pak Sony? Oh, jadi begini, kami selain dinas pariwisata, kita juga bekerja sama dengan dinas PU untuk membangun jalan, air minum. Kita juga bekerja sama PLN, listriknya. Kita juga bekerja sama dengan Telkom dan Kominfo agar dibangun BTS sehingga jaringannya itu bagus gitu. Tapi di konsep kami itu ada 5 hal yang harus dibuat di sebuah destinasi wisata. Yang satu adalah pertama itu atraksinya. Kita desain dengan baik berbagai atraksi yang akan kita buat di situ sehingga orang datang menikmati itu. Kedua, kita membangun amenitasnya, berbagai sarana prasarana pendukung di situ, WC, kamar mandinya kita harus bangun. Kita juga membangun yang berikutnya adalah accessibility. Maka kita kerjasama dengan PU membangun jalan ke situ. Kita juga membangun akomodasi, baik homestay, cottage, pondok wisata,
Kita juga harus memikirkan bagaimana hotel-hotel akan menikmati itu. Dan juga kita juga harus membangun awareness atau kultur atau hospitality masyarakat itu. Jadi kalau orang datang, mereka memberikan penjelasan secara baik sejarah destinasi wisata itu, kemudian mengantar dengan baik ke tempat-tempat yang indah. Itu yang saat ini dibangun. Kita sudah membangun yang bisa jadi belum sempurna. Itu yang ada di dalam benak, pikiran dan juga strategi kita untuk membangun pariwisata Iya. di Indonesia Tenggara Timur. Tentu saja Pentahelix. Baik. Kolaborasi dengan berbagai stakeholder, perguruan tingginya, tokoh masyarakatnya, NGO-nya, persnya, kita kerjasama. Baik, Pak Sony juga ada pendengar yang memberikan apresiasi ya, Bapak Dentis ya, dosen di Unflor ND ya, beliau memberikan apresiasi buat Pak Sony. Semoga penyebaran dan juga pengembangan betul-betul merata Pak ke depannya, pemerataan ke seluruh daerah ini yang diharapkan Pak Sony. Baik, terima kasih. Tentu kita akan melakukan itu. Kita ingin membangun semua yang ada di NTT ini. Oke, baik Pak Sony, terima kasih untuk waktunya pagi hari ini. Semoga berbagai pembangunan pariwisata estate ya, baik di tahun ini maupun di tahun yang akan datang semuanya berjalan aman baik sesuai dengan program dan juga konsep dari Dinas Parekraf yang ada di NTT Pak Sony. Tahun depan kita akan membangun 2003 dalam perencanaan kita 10 destinasi wisata 10 destinasi pariwisata wisata ya. baru di 2023. Oke, baik. Semoga lancar Pak, sukses Pak Sony Ya, bersama semoga. teman-teman di Parekraf NTT Pak. Salam sehat. Selamat kembali beraktivitas Pak Sony. Terima kasih. Radio